Rezeki itu, yang namanya rezeki itu pasti Allah akan datangkan rezeki itu. Dia dijadikan kaya atau tidak, itu hak Allah. Tetapi kita ini hanya mengharapkan dia menjadi seorang hafiz. Karena anak yang soleh, anak yang menjadi hafiz Quran ini, itu saja bisa membantu orang tuanya kelak nanti. Ketika orang tuanya ini mungkin berada di neraka begitu. Jadi dia yang nanti akan menjadi jembatan. Terus mungkin nanti anak-anak kita ini, kita pun juga meminta kepada Nabi, kepada baginda Rasulullah untuk menjadi syafaat bagi kita, ya kan? Biar kita saya baca salah satu chat Nora, saya baca salah satu chat dari YouTube saya mengatakan gini, Mbak Nora rumahnya di mana Mbak? Subhanallah, bisa nggak hubungi saya melalui chat ini? Buat Nana SH, ini saya WA nomor HP saya, tapi saya WA-nya pakai akun blokir permanen kayaknya. Ini ya Bang, nih saya WA ya, hubungin ke sini aja. Tapi jangan hubungi sekarang, lagi live. Nah itu pakai akun blokir, bukan ya? Iya, pakai akun blokir permanen. Ya, itu yang Nanang SH, WA aja pakai itu, ada typing blokir permanen itu. Itu YouTube saya satu lagi. Nah itu, ya, blokir permanen itu ada nomor WA saya. Nanti hubungin aja ke situ. Nah, semoga anak-anaknya Nora itu menjadi anak yang hafiz Quran, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan yang paling utama menjadi anak yang takut kepada Allah. Karena takut, jika anak itu takut kepada Allah, maka dia akan takut akan orang tuanya. Gitu. Insya Allah ya, anak-anak yang kedua, kan anak 3 ya Nora ya? 4. Anak yang nomor 2 berapa tahun umurnya? 9. Baru itu udah kelas berapa? Inilah naik kelas 4. Anak nomor 3? Kelas 2. Umur mereka beda setahun teh. Baru yang terakhir umur 4 tahun. Yang berarti yang terkecil. Ya semoga. Berarti di 4-4-nya cowok, berapa cewek? Cowok. Semuanya cowok? Cowok. Masya Allah. Masya. Berarti keren itu. Satu pengusaha, 4 kan? Anak pertama pengusaha, anak kedua ulama, anak ketiga TNI, anak keempat polisi. Amin. Jadi saling bantu-bantu. Ya. Jadi si abangnya yang ulama minta tes ya, adik anak nomor 2 ulama, dia bilang ke abangnya pengusaha, Bang, aku mau ceramah dulu di masjid ini. Gua kan pengusaha, siapkan dulu dananya. Dana aku gak mau minta-minta sana sini. Oke deh, aku siapkan dana. Lalu dia minta tolong ke adiknya yang nomor 3. Dek, kau kan TNI, aku nih mau ceramah ini. Kau panggil dulu kau sini aku ceramai. Oke bang, katanya. Lalu dihubungi adiknya yang kecil. Dek, kau kan polisi, ya kan? Udah, kau panggil kawan-kawan kau sini biar aku ceramai. Oke bang. Jadi 4-4-nya bekerja untuk Allah. Ya, yang pertama pengusaha menyiapkan dana, yang kedua ulama untuk menceramain, yang ketiga untuk melindungi yaitu TNI, yang keempat untuk menjaga keamanan. Masya Allah, luar biasa bang. Tapi yang kecil itu teh, kalau aku tanya, ya kan, kalau abangnya ngaji, dia kan selalu nangis minta ikut, karena ngajinya agak jauh. Jadi saya bilang, gak usah lah nak, gak usah, di sini aja ngaji sama mama. Enggak, sini aja ngaji sama mama. Enggak. Nanti kau mau jadi ustad? Iya. Terus ngapain kau jadi ustad? Ajarin mama lah ngaji. Mana mungkin kau bisa ngajari lagi mama? Mama udah tua. Mama udah nggak bisa nanti melihat. Lihatlah, pakai kacamata lah katanya. Masya Allah. Tapi itu bagus tuh anaknya. Jangan kayak anak aku. Kalau anakku mungkin dia lebih dengar ceramah Ustadz Abdul Somad ya. Kalau dia itu nggak mau ngajarin mamanya. Kenapa? Karena bukan, kata anakku gini, bukan Sandi gak pantas ngajarin mama. Jadi yang itu, sekalipun anak saya alhamdulillah habis Quran, tapi dia merasa gak pantas karena mungkin dia mendengar dari ceramah Abdul Somad kan gini kan, sekalipun kau jadi ulama, kau tidak boleh menceramahi mamamu.
Jadi kok panggil mamamu suka sama siapa? Gitu. Jadi dia itu lama anak gitu. Karena apa? Dia punya prinsip kayaknya itu dia. Ya, padahal dia masih anak prinsip dia kayak gitu. Dia masya Allah ya. Ada luar komen yang biasa. apa itu? Tulisan Allah itu akun itu di Udah diblokir. Udah diblokir udah. Nah, udah diblokir udah. Masya Allah banget ini. Jadi mama sekarang tinggal sama siapa? Sama adik yang gadis di Pasaman. Oke oke oke. Itu umurnya berapa maksudnya? Kenapa belum nikah? Adik ini kan waktu adik yang kena operasi kista, ya kan? 1 tahun kemudian kan perutnya ada pembengkakan lagi. Rupanya dibawa lagi ke rumah sakit Pringadi, dirujuk ke Medan karena waktu itu rumah sakit di Dumai tidak ada alatnya. Dibawa ke Pringadi, ternyata yang bekas operasi dia ini masih ada sisa-sisanya. Jadi dia di situ divonis dokter waktu itu kanker tulang. Nah, jadi dia kalau setiap sekolah, kalau duduk terlalu lama, itu badannya membiru. Jadi Bapak putuskan dia tidak sekolah lagi. Jadi apa memang agak sedikit apa teh? Terus masih kista dia, masih kista. Sudah enggak. Cuman karena apa ya? Kalau mama itu kan adik ada seperti kayak model kayak kutil, ya kan? Itu agak di sini kayak enggak penuh. Cuman saya tanya, kenapa seperti ini? Karena dulu adik ini 1 hari dia harus transfusi darah itu sekitar 20 kantong 1 hari 1 malam, wajib masuk. Karena darah yang 1 kantong itu kalau nggak salah cerita mama cuman sedikit ada yang mau diambil, entah apanya lah kalau kata dokter. Jadi 1 hari itu harus ada 20 atau 25 kantong. Nah, jadi karena banyak transfusi darah, jadi kulit dia ini sudah jadi kurang bagus. Jadi kalau dia ninte, walaupun di depan dia kipas, itu tetap berkeringatan. Memang ada penyakitnya. Makanya dia sudah umur 23 sekarang kan, lahir tahun 24, lahir tahun 2000. Saya sempat ngomong, Dek, ada niatmu untuk mau menikah? Saya bilang. Dia memang bilang, aku nggak mau Kak Nor. Dia memang sempat apa sedikit, apa namanya tuh teh, kalau nggak percaya diri itu, karena penyakitnya itu. Nah, jadi kalau kamu mau menikah, karena ada laki-laki yang mau cari jodoh, tapi alhamdulillah dia ini orang dari pesantren. Saya bilang, memang dia nggak mau teh, karena dia bilang kalau saya nikah nanti bagaimana mama? Taulah mama ini katanya, dia bukannya dia nggak mau gitu loh. Yang punya rumah itu pun juga baik pula teh. Ada yang sudah nawar rumahnya, rumah kontrakan yang dikontrak mama ini, tapi yang punya rumah tuh nggak mau jual. Dia bilang, sampai ibu sendiri yang pergi dari rumah ini baru saya jual. Masya Allah. Baik banget ya. Iya, karena rumah itu kan udah banyak kenangan dengan bapak gitu loh. Karena bapak meninggal di situ, kakak yang sakit itu juga meninggal di situ. Jadi waktu datang melayat, itu yang punya rumah ngomong, sampai nanti ibu sendiri yang pergi dari rumah ini baru saya jual Bu, katanya. Karena saya tahu tapi adik masih ada, tapi masih ada sakit-sakitnya. Dia cuman apa aja, selalu keringatan, kayak berair aja badannya. Oke, nanti kirimkan alamatku yang lengkap. Nanti saya kirimkan madu hutan, itu bagus banget madunya, dan kayu secang untuk kesehatannya dan mengembalikan kulitnya seperti semula. Nah itu. Nanti dia ini mengembalikan kulitnya seperti semula dengan meminum, tapi rajin ya. Kalau madu itu bagusnya minum pagi-pagi sebelum makan apa-apa. Itu madu pagi-pagi. Terus kayu secangnya nanti minum pas mau tidur aja. Jadi pas bangun tidur nanti badannya sehat. Nah itu. Jadi kirimkan aja alamatnya, nanti saya kirimkan tuhnya semuanya. Obat-obat madu itu paling bagus tuh, madu hutan tuh. Karena saya juga mengkonsumsi. Ya itulah ujian daripada Allah, di mana apa namanya itu
Setiap kita manusia diberikan ujian pada Allah. Ingat ya, ujian yang diberikan Allah itu, ingat. Kita diberikan ujian sakit nih. Ingat. Tahu nggak? Kita diberikan nih, kita sakit. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menyehatkan kita kembali. Disehatkan, bilang, ini dosa-dosa kita ini. Allah bilang, jangan kembalikan dosanya. Jangan kembalikan. Makanya kita sakit ini itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi setiap orang yang sakit, jangan berkecil hati, karena penyakitmu itu untuk menggugurkan dosa-dosamu. Itu dia. Ya, kecuali dosa oten yang di bawah, yang menghujat, yang kepanasan, itu enggak. Jadi kalau dia sakit, itu karena dia mampus. Enggak lama lagi mati dia itu. Yang di bawah ya. Jadi Minum apa ya? habatus soda. Iya, adik dengan kakak dengan mama itu minum habatus soda dengan, kalau ini masih konsumsi madu hitam ya, madu hitam ya. Oh, dia minum juga itu. Iya, habatus soda dengan madu hitam. Ah, Wajib. bagus tuh. Kalau tidak mereka lain katanya badannya. Iya, nanti aku kirimkan nanti langsung dari itu, madunya memang langsung dari hutan. Asli, warna hitam, madu hutan. Asli Iya, itu. Jadi itu nanti madu dia hitam. konsumsi, insya Allah sembuh gitu. Nah, itu ya tadi kita dengarkan kesaksian mualaf dari Nora Aritonang, di mana dia benar-benar istiqomah dan dia mampu memualafkan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, adik dan kakaknya. Luar biasa sekali ya perjuangan Nora itu. Dia berjuang sendiri dan dia istiqomah sendiri tanpa bantuan siapapun kecuali Allah. Dan lihatlah, pada akhirnya dia mampu tanpa bimbingan suami, dia tetap di Islam ini. Dan dia masuk Islam itu masih gadis. Masya Allah ya, perjuangan Nora ini. Dimana dia waktu ke Kristen itu dia ini ya Nora ya, aktivis gereja, rajin ke gereja, jadi MC. Masya Allah. Kamu jadi MC, jadi ini juga nggak sih Nora, singer? Jadi Singer ya, karismatik Iya, kayak singer. Jadi kalau singer tuh dalam nama Yesus, haleluya gitulah ya. iya. Terus kalau boleh tahu, di waktu kamu Kristen tuh Nora pernah nggak kemasukan Roh Kudus atau Roh Halus atau Roh Kardus? Aku nggak ngerti tuh bahasa yang raba-raba itu. Aku kalau lihat mereka udah pakai itu, raba pak diraba gitu. memang nggak masuk sama akun teh. Makanya saya bilang memang Allah tuh ada tujuan. Tengok ya teh, nama kami aja teh, bapak itu namanya Rukman, tinggal ditambah Muhammad Rukman. Kakakku namanya Ferawati, tinggal ditambah Hoirinisa Ferawati. Aku namanya Nora Fatmawati, tinggal dirubah Nur Fatmawati. Adikku yang nomor 3 itu namanya Kori Damayanti, dikasih nama Korea Hasanah. Yang keempat namanya Natalia Magdalena, cuman dirubah jadi Lia Azara. Yang kelima Giovanni, tetap namanya Giovanni. Namanya memang udah nama-nama ini ya, nama-nama Islam ya. Ya, makanya waktu yang adik yang terakhir yang dia cerai dari suaminya kan dia 2012 baru masuk Islam. Nah itu pas dikasih nama aslinya, namanya siapa, KTP-nya diminta Kori Damayanti. Tempat mereka bilang, ini namanya Muslim ya, katanya. Jadi gimana namanya, Korea Hasanah aja ya, Korea Hasanah. Ya Pak Ustadz, gak apa-apa, saya bilang. Namanya memang udah. Kalau kakakku itu memang nama Kristen, jadi memang mungkin agak susah ya. Namanya aja Maria Sortaida, nama Kristen. Terus nama memang betul loh teh. Adikku yang tidak, yang jadi gagal nikah gara-gara bapak masuk Islam itu kan namanya Natalia Magdalena, karena dia lahir bulan 12 kan. Itu memang ngeri kali tuh menentang Islamnya tuh, ngeri kali tuh. Sampai waktu yang pas datang Pak Ustadz itu mau ngobati mama itu kan sempat dia bilang, kau kalau nggak sembuh mama, parang ini nanti kutebas kepalamu ya, binatang, katanya. Tapi sekarang teh dia dapat jodoh, suaminya yang kayak jemaah tablik. Dia itu dulu sempat bercadar, tapi sempat kami bilang gak usah bercadar, pakai aja jilbab besar. Cuman dia itu yang dari kami yang pakai
jubah jilbab Cadar. besar. Oh. Ya, cuman dia yang, makanya saya bilang, kau yang paling ngeri ke Islamnya, tapi kau pula yang paling gentol ke Islam. Iya, ngeri kali Gitu itu. ya. Masya Ini Allah. kakakku nih, dan apalagi abangku. Tahu nama abangku siapa? Samuel Paido Tua. Itulah. Nah ya. Nama abangku itu, biar kalian tahu nama abangku. Samuel nama Bible. Paido itu bahasa Batak artinya tunggu, tua. Iya. Karena waktu itu abangku waktu masih umur berapa bulan dia, berapa tahun dia sempat mau mati. Jadi keberatan nama. Gara-gara dulu namanya Alexander apa. Digantilah mau bungkus Samuel. Samuel nama Bible. Paido itu artinya tunggu, tua. Jadi Samuel tunggu tua baru mati gitu. Tuh nama abang itu tuh susah kali tuh ngapain tentang Islam. Nama kakakku pertama keren, Maria Sorta itu nama orang Batak. Ide, itulah. Memang kami nggak ada nama Batak teh, makanya Hmm, orang tuh nggak wah. nyangka kalau kami ini orang Batak. Batak ya, iya, bapak saja. Sampai dibilang, oh ini Batak ya bapak ya, iya. Memang muka bapak tuh nggak ada muka Batak, muka yang kayak pemakan B2 itu nggak ada. Tapi kami memang gak ada muka-muka Batak. Kami gak ada. Jadi ini teman ya, kita sudah mendengarkan kesaksian daripada Nora. Insya Allah kalian pasti nggak tahu kan. Saya punya kakak saya itu ada yang satu juga mualaf. Nanti kapan-kapan kita siapkan waktunya untuk supaya dia mau bersaksi tentang kemualafannya. Itu anak nomor 2. Jadi kalau kalian tengok dia sama tengok aku, nggak kelihatan lah kami kakak adik, nggak kelihatan. Apalagi kalau kami jalan, aku dikira kakaknya, dia adikku, gitu ya. Nanti kita siapkan waktu. Deh. Kakakku namanya Febrina Olivia Sinaga. Udah Islam. Alhamdulillah ada Islam. Kami itu nama panjang-panjang ya, saya aja yang pendek. Makanya saya bilang sama mama saya, kayaknya aku bukan anak mama aku loh. Ya. Coba nama kakakku ya, anak pertama Maria Sortaida Sinaga, anak nomor 2 Febrina Olivia Sinaga, anak nomor 3 Samuel Paido Tua Sinaga, anak nomor 4 lahirlah gue kan, Hesti Sinaga. Apa nggak protes aku? Aku bilang lah kan, mak aku bukan anakmu kan. Kenapa namaku paling pendek itu? Ha? Makanya ya, kalau ada cek golongan darah gak mau aku. Kenapa kata mamaku? Nanti pasti cek lah darahku, rupanya golongan darahku A. Kelihatan kali kan aku bukan anak mama. Datang mama, dasar babi kau kata mamaku. Iya kan? Karena kakak bapak pasti baku dicek A. Gak mau aku. Memang anak kurang ajar kok katanya. Iyalah, soalnya aku mulai sendiri, masa namaku pendek, ya kan? Jangan-jangan aku memang bukan anak bapak mamaku dah, woi. Jadi kayak mana caranya, woi? Aku jangan-jangan anak panti asuhan kan, woi? Ya kan? Ya, mantap Bun, ditunggu ya. Nanti kita tunggu kapan-kapan kesaksian daripada kakak saya anak nomor 2, ya kan? Makanya itu di luarnya mualaf karena nama hotelnya enggak. Yang mualaf di luar kakak aku nomor 2, kakakku dia menikah orang Padang. Nah, nih teman-teman, kalian silakan noten-noten yang mau naik, yang mau bertanya tentang Nora atau mau nanya apa, silakan tanya tentang kesaksian atau apapun terserah. Kalian mau nanya penyaliban, kapan kalian mau disalibkan, terserah. Jadi ini kita doakan aja ya. Ini aku di sini ya. Sebagai saudara seiman Nora, saya mendoakan semoga Nora mendapatkan rizki yang melimpah dan semoga Amin. Allah mengampuni dosa-dosa Nora beserta keluarga, dan semoga Amin. Nora menjadi orang yang muslimah ya, tetap menjadi muslimah yang tetap istiqomah, dan semoga Nora ya. Jadi kita doakan ya Nora ya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Allah atas rezekimu, atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, saudaraku Nora, Masya Allah, luar biasa ya Allah. Ya Masya Allah. Oh Masya Allah, ternyata Nora mampu memualafkan seluruh keluarganya karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah, berkat kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Nora dan dosa-dosa keluarganya ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizki yang melimpah, yang berkah ya Allah kepada Nora beserta keluarganya ya Allah. Ya Allah, kelak Nora mati nanti, matikanlah Nora dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Matikan dalam keadaan menyebut namamu ya Allah. Mati dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah. Matikanlah dalam keadaan mati dalam keadaan baik ya Allah. Ya Allah,
Masukkanlah kami semua, saudara-saudara siman saya yang ada di bawah yang bertyping ya Allah, beserta yang ada di YouTube, yang mereka selalu mendukung acara-acara ini ya Allah. Ya Allah, perkuatkan iman kami, tetapkan kami istiqomah ya Allah. Jangan pernah goyahkan iman kami ya Allah. Berikanlah kami keriduhan-Mu ya Allah. Hanya ridho-Mu yang mampu menguatkan kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami nanti dalam keadaan mati yang berzikir kepadamu ya Allah. Mati dalam keadaan bersujud kepadamu ya Allah. Mati dalam keadaan baik ya Allah. Berikanlah kami rizki yang melimpah ya Allah. Berikanlah kami rizki yang berkah ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami dimanapun kami berada. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Kelak masukkanlah kami ke surga-Mu yang indah, surga Firdaus ya Allah. Karena itu yang kami harapkan. Jangan pernah Kau hisab kami ya Allah. Jangan pernah hisab kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami tidak pantas masuk ke surga-Mu, tapi ya Allah, kami takut. Dan kami takut masuk neraka-Mu ya Allah. Jangan pernah ya Allah, jangan pernah kami masukkan ke neraka-Mu walaupun dalam sedetik ya Allah. Jangan ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan baik. Masukkanlah kami ke surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimatikan dalam keadaan baik. Masya Allah, husnul khotimah. Ya, ini saya berharap saya dan teman-teman kalau kita mati jangan masuk ke neraka. Sebesar apapun dosa kita, semoga Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Aku sih berharapnya teman-teman dan saya masuk ke surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Jangankan masuk ke neraka ya. Kita kena air panas saja sakit. Sakit. Apalagi kita masuk ke neraka. Dan teman-temanku di sini terima kasih atas dukungan kalian, support kalian. Kalian luar biasa. Dan semoga ada Nora-Nora yang baru, semoga ada Hesti-Hesti yang baru yang mau menerima Islam, mau mualaf, tetap istiqomah dan mampu memasukkan saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya di dalam Islam. Ingat ya teman-teman, sampaikanlah satu ayat walaupun pahit. Ya, jadi buat kalian kalau masuk Islamnya sekedar main-main, mendingan gak usah. Karena di Islam ini banyak ujian. Banyak, kita dengarkan aja tadi si Nora. Di waktu Kristen, mereka ada rumah, hidupnya enak. Tapi setelah Islam, mereka diusir. Rumah-rumah sendiri, tapi diusir. Nah itu ajaran kasih. Kasihilah. Kasihilah sesamamu. Dengan cara mengusir mereka. Nah itu. Jadi si Nora ini ternyata tidak terpengaruh dengan penebusan dosa. Padahal waktu di Kristen hidup si Nora udah enak. Dosa dia ditebus di tiang kayu salib. Nah, tapi ternyata si Nora tidak terpengaruh dengan kayu salib itu. Padahal enak loh di Kristen. Dosa itu benar-benar ditebus di tiang kayu salib. Salibkan oten-oten yang ada di bawah. Diusirlah pengkhianat katanya. Yang pengkhianat siapa? Yang diusir siapa? Ini kan kita sedang menceritakan kesaksian kita, perjalanan hidup kita menjadi seorang mualaf. Lalu kenapa kalian oten-oten dibawa kepanasan? Masalah kalian apa? Kenapa kalian kepanasan? Oke, yang mau berdiskusi silakan naik, atau yang mau masuk Islam silakan naik, atau yang penasaran tentang Islam silakan naik. Oke. Jangan malu untuk menerima Islam, jangan malu untuk memakai akal. Percayalah, Allah akan menolong kita di keadaan dalam sulit. Karena saya pernah sebenarnya kalau perjalanan Nora ini ya, setiap orang beda ujiannya ya, beda ujiannya. Hebatnya Nora ini, dia mampu membuat saudaranya, keluarganya mualaf. Hebat. Setiap ujian pasti beda-beda. Kalau saya tuh, aduh, nggak usah dikatakan lah. Capek hari-hari ya cerita ujian saya pribadi. Ya, capek. Kalau saya tuh, begitulah, malas sekali kena cerita.
balas. Oh ya no, teman-teman, kita doakan supaya si Nora ini, kita doakan ada hamba Allah yang mau ya, yang mau menolong Nora, yaitu supaya anaknya bisa menjadi hafiz Qurannya. Mana tahu ada hamba Allah. Mbak Nora, saya mau masukin anak Mbak ke pesantren, karena tahu sendiri biaya pesantren mahal. Karena saya sendiri juga, waduh, berat sekali. Coba kita sapa dulu ini. Aldo, selamat malam, agama apa? Oten Kak. Oh, apa itu Oten, Dek? Ya itulah Kak Oten. Oten. Ya silakan, mau bertanya apa? Nggak ada Kak, cuma dengar-dengar aja. Terus dengar-dengar mau ngapain? Dengar-dengar gimana Kak? Saya mau dengar-dengar aja, siapa tahu. Maunya apa Kakak aja, Kakak terlalu cantik. Aku nggak butuh pujian, Dek. Wah. Mau nyapa kakak aja, kakak terlalu cantik. Terus turun. Astagfirullahaladzim. Cuman mau ngomong gitu terus kau turun. Astagfirullah. Tadi aku mau nanya, kayaknya kau berondong loh, Dek. Dek, kakak single loh. Kau berondong kan, Dek? Kenapa kau mau turun? Kakak belum nyapa. Kau berondong kan, Dek? Berondong nggak? Kakak single. Siapa tahu kita jodoh. Iya Kak, umur 23 kata dia. Siapa tahu kita jodoh, Dek. Kakak punya pertanyaan. Yesus itu Tuhan atau manusia? Kenapa komen turun? Ih, adek ini gimana sih? Mau nomor WA kakak enggak? Enggak apa-apa, Bunda blokir, pengen dengar kisah Bunda. Kisahku. Bunda Esti, Bunda Nora mantan Oten yang cerdas. Amin. Mau Oten aja Bunda neraka, iyalah. Berharapnya juga gitu. Memang itu jadi apa yang mau diceritakan? Kan ada itu kisah mualaf, para kesaksian para mualaf dan murtadi, itu saya ceritakan kemualapan saya gitu. Oke. Iya, orang munafik cuma saya puji muslimnya sejati gitu. Gitu ya. Ayo Oten, ada yang mau berdiskusi? Ayo silakan kalian. Kak Nora sekarang tinggal di mana katanya?